ke kiri nih Mbak Wiji. Wah itu paling ini kiri. Halo Mbak Wiji. Halo Mbak Enda. Iya, mau ngambil pesanan Mbak. Oh ya. Wah ada gitar nih, nanti bisa pinjem ya. Iya. Ini ya Mbak. Nah, ini, wow motifnya bagus banget, aku suka banget. Ini ada maknanya nggak di balik motif ini Mbak Wiji? Itu saya buatnya apa ya namanya, sesuai yang ada di tempat saya sih, di Gunung Kidul gitu. Oh, ini tuh apa ya? Itu namanya tonggeret atau garengpung kalau di Gunung Kidul. Garengpung. Iya. Kayak apa namanya? Binatang gitu ya? Iya, serangga, kayak serangga gitu. Hmm. Terus katanya denger-denger, aku pernah denger Mbak Wiji tuh pernah ke luar negeri ya? Ceritain dong gimana sih bisa sampai sana? Yang ke luar negeri itu karyanya, bukan saya gitu. Jadi waktu itu Bisa sampai sana. sapu tangan itu dipesan sama kakak saya gitu. Terus tolong dong dibuatin sapu tangan, mau Iya. mejeng gitu. Mejeng kemana sih? Gitu. Ke Jepang nih. Wow, karena di Jepang itu kan impian saya ya. Iya. Wah, keren sekali. Iya. Terus itu apa namanya yang membedakan ciri khas batiknya Mbak Wiji dengan yang lain itu apa Mbak? Apa ya, lebih ke flora faunanya sih. Oh, fauna. Terus apa yang dikembangkan di batik ini? Motifnya? Motifnya lebih apa ya, dari lingkungan aja kayak gitu. Wah, ya, sama jenis-jenisnya gitu? Iya, bisa juga kayak gitu. Lebih ngambil ke yang ada di sekeliling aja gitu. Oh iya ya, sip lah. Oke. Oke. Mbak sebentar ya, saya ambilin untuk packagingnya. Oke, siap. Ada gitar, aku nanti pinjem ya, Mas. Ya, siap di packing nih. Wah, Iya. bagus banget packingannya. Ini juga ada SWB, wah, Seroja Wiji Batik. Bagus ya. Mau boleh pinjem gitarnya, Mas? Iya, aku mau nyapa dulu pemirsa nanti. Terima kasih. Tuhan menciptakan manusia dengan kelebihan akal yang dimilikinya. Tinggal kita berusaha untuk mengolah serta mengasahnya agar dapat menghasilkan ide-ide kreatif. Kreativitas tersebut dapat kita tuangkan dalam berbagai karya, salah satunya dalam kreasi membatik. Dan pemirsa, tadi saya sudah sedikit berbincang dengan Mbak Wiji yang berkreasi dalam bidang batik. Kita sudah tahu tentang ciri khas batik dari Mbak Wiji ini, tapi kita belum tahu nih seluk-beluknya yang Mbak Wiji dan juga usaha batiknya. Penasaran seperti apa sosok dan semangatnya? Ini dia selengkapnya hanya di Kreasi Unik Wiji Batik bersama saya Endang Sundayani di Kami Bisa. Mangan tempe rasane koyo mangan lau sate. Mangan jaanane sing penting rokoe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mecucu tresno kuro kowe ra bakal tak madu. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung. Tak berjuang ke tekan janur melengkung. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nompo opo anane tresnoku ra bakal mletre. Kowe ojo sumelang tresnoku ra bakal ilang. Ibarat koyo kutoku Jogja kowe cen istimewa. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe.
gelem nompo opo anane tresnoku ra bakal mletre. Kowe ojo sumelang, tresnoku ra bakal ilang. Ibarat koyo kutoku Jogja, kowe cen istimewa. Ibarat koyo kutoku Jogja, kowe cen istimewa. Nama saya Wiji Astuti, saya lahir di Gunung Kidul tahun 1992. Kegiatan saya sehari-harinya membuat batik dan juga ada beberapa seni kain yang saya tekuni. Saya mempunyai keluarga kecil di sini, bermulai dari tahun 2014. Di situ saya dikaruniai seorang putri yang saat ini sudah berusia 8 tahun dan seorang suami yang bernama Ramadan. Saya di sini seorang disabilitas yang mempunyai kekurangan di tangan dan di kaki. Saya disabilitas dari kecil, dari sejak lahir hingga usia saya yang sudah beranjak seperti sekarang. Di sini saya tidak pernah menjadikan kekurangan saya itu suatu kendala ataupun hanya untuk berpangku tangan, akan tetapi saya mempergunakan sesuatu kekurangan saya itu untuk tetap berkarya, dan saya memilih untuk mempunyai usaha sendiri, yaitu di bidang batik dan seni kain, karena saya pengen dalam kehidupan saya bisa melestarikan kebudayaan. Dari sini saya menginginkan kedepannya sesuatu hal yang anak muda pun harus berani, harus memulai, bahwa kita yang mempunyai keterbatasan mampu dan bisa berdiri, bisa seperti sosok orang yang bisa dikatakan sempurna. Karena dengan kekurangan kita tidak boleh menyerah ataupun berhenti begitu saja. Tidak ada orang lain yang akan memberi makan saya kalau saya tidak akan berjuang. Karena dalam kehidupan kita nggak akan pernah bisa selalu minta tolong kepada orang lain kalau nggak kita merasa kasihan sama diri kita sendiri. Jadi dari situlah saya mempunyai semangat bahwa kita nggak akan pernah mengandalkan orang lain, bukan karena kita nggak menghargai orang lain, tapi kita berhak menggali diri kita bahwa kita itu harus kuat, kita harus mandiri, kita harus menunjukkan bahwa kita bisa, kita mampu seperti khalayak umum lainnya, bahkan orang-orang di luar sana yang notabene mempunyai fisik yang sempurna, yang seperti itu. Pesan saya kepada khalayak umum, berikan tempat, berikan kesempatan, ruang kepada disabilitas, karena kita tidak cukup hanya untuk dikasihani, tetapi kita bisa diberikan tempat, diberikan kepercayaan, ruang itu terutama, karena jika kita diberikan semua itu, kita bisa menunjukkan bahwa kita itu bisa. Dan untuk teman-teman disabilitas, jangan pernah berhenti, jangan pernah malu, jangan pernah kalian putus asa hanya karena komentar-komentar dari luar yang merendahkan kalian. Bukan berarti kita disabilitas adalah sampah masyarakat. Akan tetapi kalau kita mau berjuang, mau menerobos garis-garis yang membuat kita berkecil hati, saya yakin dan saya percaya kita tetap bisa menjadi
orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Setiap manusia bisa meminta, tapi pada akhirnya hanya bisa menerima dengan apa yang Tuhan berikan padanya. Seperti sosok Wiji, wanita kreatif dengan keterbatasan fisik. Rasa rendah diri tentu pernah dia alami. Namun, bagi Wiji, berdiam diri bukanlah solusi. Dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa menolong dan menjamin masa depannya selain dirinya sendiri. Dengan tekad kuat dalam dirinya, serta dukungan dari keluarga, Wiji keluar dari zona nyaman, mengambil tantangan dengan mendirikan usaha batik tulis miliknya. Sebuah hasil tanpa usaha, bagai asap tanpa api. Wiji mengerahkan semangat, waktu, serta tenaganya sebagai pembuktian bahwa dia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Nah pemirsa, saat ini saya sudah duduk bersama Mbak Wiji sambil membatik. Kita ngobrol-ngobrol ya Mbak Wiji ya. Boleh. Jadi sebelum terjun ke dunia batik itu Mbak Wiji pernah kerja nggak? Kerja di mana? Sebelum di batik, fokus di batik, saya pernah di instansi perusahaan. Instansi perusahaan. Di mana itu? Itu di perhotelan, Mbak, di Jogja. Yang di Jogja. Iya. Terus apa yang mendasari Mbak Wiji itu untuk mendirikan usaha batik ini? Capek. Awalnya? Oh capek kerja di Capek sana? ya, ikut orang terus kayak gitu kan. Terus habis itu punya anak kan. Nah, karena perjalanan Jogja sampai rumah itu juga memakan waktu, terus berangkatnya juga malam, pulang udah malam lagi kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk coba deh saya fokus di batik aja seperti itu. Karena kan udah punya ininya ya, ilmunya. Itu pernah kursus itu di mana dan kapan mungkin? Itu di Yakum. Oh di Yakum. Kenalkan ya Mbak ya. Iya, tahun berapa? Itu saya tahun 2011. Jadi 2011 itu ada, tapi nggak langsung saya gunakan ilmunya, saya kerja dulu gitu, Kerja sambil lagi. ngumpulin modal. Oh, berarti ini juga butuh modal ya? Ya. Ya terus untuk bahan yang digunakan Mbak Wiji ini produksi batik apakah semuanya beli Mbak selain itu? Ya, kalau untuk bahan pokoknya seperti kain, lilin malam itu beli. Tapi kalau untuk pewarna saya untuk saat ini memakai bahan-bahan alam yang ada di sekeliling rumah aja gitu. Kayak mahoni, kulit mahoni, terus daun mangga, kunyit kayak gitu. Oh, berarti Itu ada ngolah yang di sendiri. sekitar bisa dipergunakan gitu ya? Iya betul. Wow, keren. Terus kesulitan nggak sih Mbak selama mengembangkan usaha ini di batik ini? Apa sulitnya? Awalnya kalau kesulitan secara umum itu di pemasaran ya. Pemasaran. Dulu di pemasaran saya juga nggak nggak mengira kalau mau sampai seperti sekarang ya bisa Keren, bertahan iya. karena ada gelombang Udah corona keren. juga kan, COVID itu bahkan dari jarak yang cukup jauh ditempuh dari kota ke rumah saya kayak gitu. Terus saya berpikir pemasarannya itu nanti mau bagaimana kayak gitu. Akhirnya tekad aja sih kayak Dekat gitu. aja. Keren loh udah sampai luar negeri. Wah, jarang-jarang kayak gitu. Iya, betul. Terus selama mengembangkan ini kan pernah mungkin ada kata putus asa gitu. Terus itu karena apa yang poin-poin? Awalnya iya karena dunia batik itu kan nggak seperti makanan atau apa gitu ya Mbak. Karena banyak kan seperti pabrikan, cap kayak gitu mestilah. Itu yang dulu-dulu sempat ngedownkan kita gitu. Makanya dari sini saya mencoba untuk di seni kain itu nggak hanya batik gitu, ada rasde, ada suminagasi kayak Apa gitu. itu suminagasi? Nah, suminagasi itu nih kayak gini nih. Oh, Ini namanya suminagasi. Kayak corak-corak gitu ya? Iya, ini tuh Abstrak gitu ya? Iya, ini abstrak. Tapi ini warnanya dari alam nih, Mbak. Oh, apa bahannya? Sama? Ini pewarnanya dari dari kulit mahoni. Oh.
indigo, ya biasa yang dipakai untuk batik, pewarna batik itu saya pakai ini. Kayak Berarti gitu. itu yang juga membedakan batiknya Mbak Wiji sama yang lain ya, batik. Kalau ini Tiara. seni kain, bukan batik sih Mbak. Kalau ini tuh seni kain yang diterapkan dengan pewarna alam ataupun pewarna sintetis yang nanti ditransferkan ke kain gitu. Nah itu nanti motifnya macam-macam seperti itu. Nah, terus bagaimana sih pengembangannya dari awal proses sampai saat ini? Pengembangannya saya cuma yakin saya buat gitu sih. Nggak berpikir kalau mau ini ya sampai sekarang kayak gitu. Nah, terus itu untuk proses distribusinya kemana aja? Kalau proses distribusi enggak sih, saya cuma pokoknya buat stok gitu aja lah. Nanti kalau misalnya ada yang tanya, oh ada kok barangnya beneran, misalnya ada yang survei ke rumah kayak gitu. Mungkin lewat sosmed atau apa? Iya itu juga. Ada. Apa ada, namanya Mbak? Seroja Wiji Batik. Seroja Wiji Batik. Iya itu di IG-nya. Terus untuk saat ini kita kolaborasi juga sama fashion designer di Semarang, di Jakarta kayak gitu. Oh itu event ya yang selama ini apa aja Mbak? Selain di Semarang, ada event-event lain mungkin yang telah diikuti? Event ada juga pameran. Pameran. Pameran seperti diisi komunitas difabel juga. Terus umum gitu juga ikut. Wow, keren ya. Terus selanjutnya membatik tulis Mbak Wiji juga membuatkan karya lain? Ya, ada. Jadi kalau kemarin-kemarin kan cuma ngebuat kainnya aja gitu. Terus semakin kesini saya belajar untuk menjahit kayak gitu. Belajar ya online juga kayak gitu. Workshop, ngikutin workshopnya, terus praktek seperti buat baju, buat topi, buat kayak gitu. Nah, apa yang ingin Mbak Wiji kembangkan di batik ini? Khususnya selain itu? Jika masih diberikan umur panjang, rezeki yang banyak gitu ya, pengen sekolah belajar ke desainer gitu ya, biar apa ya, membuat dari kain bisa sampai ke baju yang gitu berkelanjutan ya? kayak gitu ya. Iya. Harapan kedepannya lagi? Semoga bisa mencapai ke negara-negara lain ya. Amin. Wah keren Mbak Wiji. Terus tetap semangat ya. Iya. Terima kasih untuk bincang-bincangnya. Semoga menginspirasi buat yang lain. Terima kasih juga Mbak Endang. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Mbak Wiji yang sangat menginspiratif bagi saya. Ingat, kami tidak ingin dikasihani, tapi beri kami kesempatan karena kami bisa. Bisa. Ini saya milih kulit kayu mahoni untuk membuat warna. Di sini saya pilih supaya nggak ada yang berjamur. Jika ada yang berjamur kayak gini, ini harus dibersihkan dahulu. Karena kemarin prosesnya tidak bisa langsung kering. Nah, suami saya ini membuat packaging batiknya, nanti kita pakai bambu, kita buat sendiri dan nanti ada corak-corak batiknya di situ. Nah, setelah selesai milih ini nanti akan pembuatan ekstraksi warna alam yang biasa kita pakai untuk pewarna batiknya dan juga pada seni kain lainnya. Nah, ini saya mau melanjutkan membuat pewarnaan ekstraksi pewarnaan alam, yaitu kulit mahoni tadi yang sudah saya pilih-pilih tadi. Ini sudah dicuci bersih sebelum dikeringkan. Nanti ini digunakan untuk membuat pewarna saat membatik ataupun seni kain lainnya. Istri saya adalah seorang pembatik. Saya sangat mendukungnya. Saya juga nggak selalu melarang untuk setiap kegiatannya, karena saya nggak bisa memenuhi kebutuhan yang selalu diharapkan
Saya hanya bisa ya membantunya untuk mendukung kegiatannya, apa yang menjadi harapannya. Saya hanya pekerja harian, ya ikut proyek-proyek bangunan. Tiap hari ngelaju pulang pergi. Saya bisa membantu kalau malam hari bisa membuatkan apa yang diharapkan istri saya. Contohnya kalau ingin buat kotak, apa buat bungkus-bungkus untuk packing-packing. Wiji adalah seorang istri yang baik pada saya dan anak saya juga. Semangat buat istri saya. Semangat. Nama saya Sartini, saya ibu dari Wiji. Wiji sejak lahir udah disabilitas. Terus emang Wiji sejak dulu semangat memperjuangkan ibu ini. Karena ibu cuma sendirian gitu, Bu. Saya ya terima kasih dengan anak saya yang punya kondisi seperti itu, tapi tetap semangat. Aku senang anakku semangat terus, semangat, tetap semangat anakku Wiji. Monggo, Mbak. Aku mau ambil pesanan. Oh iya, boleh. Tak rapiin ini dulu ya, Mbak. Halo, Mbak. Ya Allah, kaget aku. Mbak, ini topinya bikin sendiri. Iya, Mana pesanannya aku? ini ada. Oh, Udah, ya. ini ya. Iya. Oke. Ini aku pakai yang ini apa pakai yang ini? Yang ini dulu baru dikasih. Oh, ya. Saya Rensi, asal saya dari Karangmojo, Gunung Kidul. Saya merupakan pelanggan dari Mbak Wiji. Saya tahu Mbak Wiji ini berjualan batik dari Instagram, benar ya Mbak ya? Iya, betul. Dari Instagram Seroja Wiji Batik. Kualitas batik Mbak Wiji ini sangat bagus. Saya udah berkali-kali beli batiknya Mbak Wiji karena ya emang sebagus ini, batiknya sebagus ini. Batiknya juga unik, dia juga bikin sendiri. Ini batik tulis dan apa ya? Packingnya. Kayak motifnya juga kebanyakan dari apa ya? Kecil-kecil di Gunung Kidul gitu. Yang paling unik tuh ini. Aku paling suka ini karena Mbak Wiji ini bikinnya ini dari apa? Dari bambu ya Mbak Iya, ya? dari bambu. Dari bambu, beliau ukir sendiri ini. Kayaknya yang bikin sama suaminya ya Mbak ya? Iya. Sama ini juga ada plastik, packaging plastiknya ini juga unik banget. Kayak ada tulisannya Seroja Wiji Batik. Iya. Dan kita dapat double packaging. Keren banget Mbak Wiji. Aku suka. Makasih. Iya. Ini aku bantuin masukin Mbak. Iya, boleh. Nama saya Sujarno. Tetangganya Mbak Wiji, pekerjaannya batik. Batiknya bagus, sama tetangga bagus. Semangat Mbak Wiji. Aku bisa. Menjadi sosok serba bisa bagi keluarga kecilnya, Wiji bersyukur bisa memberikan contoh yang baik bagi anaknya. Semua juga tak lepas dari dukungan kedua orang berharganya. Membangun usaha sama saja dengan menjalani bahtera rumah tangga. Butuh komitmen, kerja nyata, usaha, serta bumbu suka duka di dalamnya. Meski sempat mengalami off saat pandemi, Wiji memanfaatkan waktunya untuk belajar hal baru sebagai langkah untuk mengasah kemampuannya. Dan tak hanya menggeluti bidang batik, Wiji juga memiliki bakat yang lain, yaitu melukis. Semuanya butuh proses. Proses Wiji menerima kekurangannya, proses Wiji belajar untuk berkarya, hingga proses Wiji dalam merintis usahanya. Memang tidak ada yang instan, tapi dalam rentang usaha
ada juga proses bahagia. Berani mengambil sikap tegas untuk hidupnya sendiri, hingga membawanya menuju proses yang luar biasa. Pemirsa, melalui sosok Mbak Wiji, kita belajar bahwa ada kalanya berani berbeda dan mencoba merupakan langkah awal menuju perjalanan luar biasa. Proses kreatif berkarya yang dirangkai dengan komitmen dan semangat cita-cita, dikuatkan dengan dukungan orang tercinta, menjadi sebuah pengalaman hidup yang tidak terlupakan. Manusia boleh meminta, berusaha, dan berharap, tetapi Tuhan ada kejutan yang lebih baik untuk kita. Jadi, terimalah dan bersyukur kepadanya. Sinar pagi terasa hangat bersinar, ku tetap berdoa, ku tetap bersyukur. Tak pernah kecewa dengan apa yang ku punya, tetap jalani walau berat untuk lewati. Syalalalala, ku bisa taklukkan dunia. Syururururu, ku bisa wujudkan mimpi meski ku berbeda. Tapi jangan kau meremehkan, karena aku bisa. Karena aku bisa. Karena aku bisa.